khairan. Ustaz Burhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk sama-sama mudarosah, sama-sama belajar gitu. Yang akan kita bahas pada siang hari ini insyaallah adalah kitab Matan Sulamut Taufik. Sebelumnya saya mukadimahi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala tammamil akmalani ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada mulai minggu pertama bulan Mei ini kita bersama-sama akan membahas salah satu kitab dalam mazhab Imam Syafi'i yang cocok untuk kalangan khusus dan awam. Khusus niku sinten, awam niku sinten. Khusus niku orang-orang yang setiap harinya bergelut dengan ilmu, bendinten demek kitab, ngajar, ngaos. Orang awam sinten? Orang awam itu yang seperti kita, yang demek kitabnya seminggu sekali atau sebulan sekali, atau bahkan tidak pernah sama sekali membuka yang namanya kitab itu apa. Di pembahasan dalam kitab ini kami pilih kitab ini karena cocok untuk orang-orang kalangan khusus dan orang-orang kalangan awam. Siapa mu'alif atau pengarang kitab ini? Beliau adalah dari kalangan, dalam bahasa kita ya, Habib Abdullah ibni Husain bin Tahir Ba'alawi al-Yamani al-Hadrami dari Tarim. Beliau hidup kira-kira di abad ke-18 sampai 19 pertengahan Masehi. Di 1700-an sampai 1850 sekian. 200-an tahun yang lalu. Dan kitab ini banyak disyarah oleh para ulama. Dari ulama Nusantara juga ada yang mensyarah kitab ini masyhur, bahkan salah satu syarah kitab paling masyhur di dunia terhadap kitab Sulamut Taufik yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, gurunya Mbah Yai Khalil Bantalan, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kalangan Nahdliyin harusnya kitab ini bisa menjadi senjata atau bahkan bisa balik ke mereka sendiri. Kok kalangan Nahdliyin Sulamut Taufik saja tidak mengamalkan, padahal mereka ngaku-ngaku sinten muridnya Mbah Yai
Hasyim Asy'ari. Jadi kita pelajari kitab Sulamut Taufik. Panjangnya Sulamut Taufik ila mahabbatillah ala tahqiq. Nanti akan kita jabarkan satu-satu. Saya belajar kitab ini dari Syekh kami, Syekh Ali Al-Qudaimi, ijazatan, dan juga Syekh Muhyiddin Al-Yamani. Ya, insyaallah ijazahnya sampai ke mu'alif pengarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Di muqaddimah beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Setelah itu ada hamdalah, setelah itu ada syahadatain. Karena itu semua dilakukan oleh para ulama kita mengikuti entah itu dari Quran ataupun dari hadis-hadis yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang mendasari mengapa ketika nulis kitab itu harus bismillah dulu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qulu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajdam au aqba. Tiga riwayat hadis. Satunya abtar itu hewan yang nggak punya ekor, terpotong ekornya. Kalau ajdam, na'udzubillah min dzalik, orang yang terkena penyakit kusta sampai tangannya mereteli. Atau akpo itu ya terputus dari apa? Terputus dari barokah. Maka dimulai dengan bismillah atau mengikuti Quran, karena Quran dimulai dengan bismillah. Lalu beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, sebenarnya apa maknanya? Alhamdu, memuji. Fi'lun yunbi'u an ta'dhimil mun'im. Jadi tidak seperti memuji anak kita ketika mendapatkan prestasi. Wah, pinter nang kowe le. Ambil dilus-lus sirahnya. Memuji Allah tidak seperti itu. Karena ada kata ta'zimil mun'im. Ta'zim itu seperti kita kepada orang tua kita minimal. Tunduk, taat, patuh. Jadi memuji sambil menundukkan hati kita. Jadi tidak selayaknya sebenarnya ketika kita mengatakan alhamdulillah sambil jingkrak-jingkrak, sambil lompat-lompat, salto malahan. Harusnya alhamdulillah sambil merendahkan hati kita. Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb artinya malik, penguasa. Al-alamin seperti dialognya Nabi Musa kepada Fir'aun. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Al-alamin itu apa? Ya, makhluk Allah, manusia
jin, bumi, langit, di antara keduanya alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu termasuk diri kita. Kenapa setelah basmalah ada alhamdulillah? Jadi ulama kita itu tidak sembrono dalam menulis huruf per huruf, bahkan kata-kata per kata. Kata per kata saja enggak sembrono, apalagi kalimat per kalimat. Semuanya ada dasarnya. Yang terkadang kita sebagai seorang yang awam enggak tahu. Dan semprulnya kita ini sering suudzon, wudu, tidak tahu apa-apa, tetapi suudzon, kok ngene, padahal cuma belajar dari terjemah. Kenapa hamdalah? Juga ada hadisnya. Dia mengatakan dari pendapat Imam Nawawi, yustahabbu alhamdu fi ibtida'il kutubil musannafah, diintisarikan dari hadis riwayat Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ra'a Rasulullah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli halin. Ini sering kita dengar, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Kapan diucapkan? Nah ini kata Ummul Mukminin Bunda Aisyah, Rasulullah itu ketika melihat sesuatu yang menyejukkan hatinya, yang beliau senangi, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apapun itu yang menyenangkan hati beliau. Di sini ada lamhah qalilah, ada sesuatu yang harus kita pahami, bahwasanya segala sesuatu itu harus cepat-cepat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu zahirnya dari usaha kita, zahirnya dari usaha kita, tetapi harus cepat-cepat dikembalikan, dipuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, kalau kita bahasanya apa? Ngedumel. Gini. Apa bahasa Jawa ini kok apa? Gersulo, nggih, gersulo. Ketika melihat sesuatu yang tidak disenangi, apapun itu, senangnya, tidak sukanya biasa atau sangat tidak suka, Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap semua keadaan. Semua keadaan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita sudah terbiasa melatih apa? Bukan melatih lisan, melatih hati.
Lalu beliau muallif rahimahullah taala mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah basmalah, hamdalah, karena menyampaikan ilmu kepada khalayak umum itu ya sebuah nikmat, harus disyukuri. Bisa ngajari orang lain, belajar, nikmat. Lalu asyhadu an la ilaha illallah, dengan syahadatan. Kenapa kok ada syahadahnya? Ini juga ada hadisnya. Kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jadba. Semua pidato khutbah, nah khutbahnya dengan tulisan atau dengan perkataan tidak ada syahadahnya, laisa fiha tasyahhudun. Tasyahud itu apa artinya? Syahadah. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu artinya intinya aslinya adalah syahadah. Fahiya kal yadil jadba. Hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Tirmidzi. Seperti tangan yang buntung. Di sini asyhadu, syahadah, perlu dibedah dulu sebentar. Syahadah itu artinya apa? Apa Pak? Bersaksi. Iqrarun bil lisan. Mulut ini bersaksi. Wa tasdiqun bil qalbi. Hati ini membenarkan. Iqrar bil lisan, tasdiqun bil qalbi. Berarti ketika definisinya seperti itu, ini muncul dari sesuatu keraguan, muncul dari keraguan atau muncul dari keyakinan. Syahadah harusnya muncul dari keyakinan. Poinnya keyakinan. Syahadah, yakin. Pertanyaannya, apakah setiap muslim itu sudah yakin dengan syahadahnya zaman sekarang? Yakin itu seperti siji tambah siji piro? Pinten? Kali 2. Itu yakin. Ada yang ragu? Enggak ada. Kenapa tidak ragu? Karena bisa membuktikan. Kalau ada orang menanyakan, siapa Tuhanmu? Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Gak bisa jawab. Contoh gak bisa jawab. Lalu syahadatnya kita pertanyakan, harusnya didasari keyakinan atau didasari melu-melu? Padahal asyhadu, saya bersaksi. Para ulama kita mengatakan iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Ini penting sekali, nanti akan kita bahas. Jadi kitab ini bukan cuma membahas tentang fikih. Fikih salah satunya. Tapi sampai membahas
Bagaimana fikih itu sah? Jenengan membahas fikih sholat, ya. Bagaimana sholat itu sah? Bisakah sholat itu sah tanpa didasari keislaman yang benar? Bisakah sholat itu sah tanpa didasari dengan keimanan yang benar? Bisa jadi seseorang itu seumur hidupnya sholat terus, secara fikih sholatnya sah, naudzubillah, ternyata secara akidahnya tidak sah. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Maka yang akan dipelajari dalam kitab ini hal-hal yang lebih fundamental daripada sekedar fikih. Maka saya berikan spoiler dulu pembukaan, biar kita mikir. Jadi membaca syahadat gini juga harus tadabbur. Jangan-jangan kita nunjuk diri kita dulu sendiri. Jadi kalau kita membahas kitab ini nanti tunjuk diri kita diri sendiri dulu. Selalu suudzoni diri kita sendiri dulu. Jangan ngelirik iki wong ini ternyata enggak sesuai kitab. Kayak wong ini enggak sesuai kitab yang saya baca kemarin. Suudzoni diri kita, diri sendiri kita dulu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama. Apa buktinya Nabi Muhammad itu nabi? Buktikan secara ilmiah, sesuai logika, sesuai rasional. Harus sampai sedetail itu. Kenapa? Apalagi buat anak-anak kita, putra-putra kita. Setiap hari membaca, mengkonsumsi sosial media. Sosial media dengan pemikiran yang A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Mereka tidak punya filter. Ada orang berpendapat seperti ini seakan-akan logis, anak kita mengiyakan. Banyak sekali orang-orang sekuler, orang-orang liberal dan lain sebagainya. Maka kembali membahas Islam secara fundamental merupakan kelaziman di zaman sekarang. Sampai hal-hal mendasar tadi, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saya bersaksi dengan mulut, dengan hati. Iyanya tapi yakin apa enggak? Apa jangan-jangan ikut-ikutan? Untuk membedakan mana yang ikut-ikutan, mana yang tidak, coba dikasih pertanyaan. Buktinya apa? Kalau masih kemungkinan itu bisa jadi orang tersebut belum sampai derajat yakin. Obatnya apa? Belajar. Abduhu wa rasuluh. Abdun itu apa artinya? Budak. Kata Imam Nawawi rahimahullah, titel yang paling tinggi derajatnya sebenarnya bagi kita seorang manusia itu adalah abdun. Titel paling tinggi, walaupun kita ini merdeka secara fikih, karena Allah Subhanahu wa taala berapa kali menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dalam surat An-Najm, fa'auha ila 'abdihi ma auha.
abdun, titel yang paling harus kita banggakan. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu, lalu di setelah basmalah, hamdalah, syahadatani, sholawat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Jadi mukadimahnya berapa unsur? 4. Basmalah, hamdalah, syahadatan, sholawat. Lalu beliau mengatakan amma ba'du. Sering dengar amma ba'du, Pak? Artinya apa? Pripun? Adapun setelah itu. Nggih. Setelah terjemah seperti itu. Secara teoritis ada enggak dasar filosofi dari penggunaan amma ba'du dari syariat? Itu sekedar bahasa Arab saja atau dalam syariat kita memang amma ba'du itu juga digunakan? Kalau digunakan, siapa yang pertama kali menggunakan istilah amma ba'du? Dalam penjelasan para ulama, saya menukil ya. Di sini saya menjelaskan dulu bahwasanya yang saya lakukan di sini menyampaikan perkataan matan kitab dan juga penjelasan para ulama. Jadi jenengan boten ngaji kali kula, boten. Nyantai. Kita ngaji sama kepada perkataannya para ulama. Para ulama kita mengatakan bahwasanya yang pertama kali menggunakan istilah amma ba'du adalah Nabi Daud alaihi salam. Wa faslal khitab. Dan juga digunakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam khutbah-khutbahnya, dan juga perkataan beliau dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam menggunakan amma ba'du diriwayatkan lebih dari 40 sahabat. 40 sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menggunakan amma ba'du untuk memisah. Amma ba'du itu untuk memisah perkataan sebelumnya dengan setelahnya. Fahada juz'un latifun. Juz'un itu sebagian. Seperti kalau Quran juz 1 berarti bagian pertama, juz 2 bagian kedua, juz 30 bagian 30. Juz'un latifun bagian yang sedikit, latif. Latif itu tipis. Kitab ini kitab tipis. Yassarahullahu ta'ala, yang Allah mudahkan. Tawadhu'nya para ulama kita, kitab tipis. Beliau ngakunya bukan dari kemampuan saya, tapi karena Allah yang memudahkan saya. Yassarahullahu ta'ala, yassara yuyassiru. Sekalian belajar bahasa Arab. Kalau ada yang namanya yusron, nanti mireng nggih, anak-anak namanya yusron. Apa artinya? Oh, enten. Oke. Yusron artinya kemudahan. Yassarahullahu ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khassi wal 'am.
Ada karunya enggak? Jenengan ada kitabnya Pak? Dereng. Saged ngagem PDF. Jadi sekalian baca Arabnya. Sulamut Taufik, tulis di share di grup nanti yang sudah download PDF-nya. Fahadha juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajib wajib yang wajib ta'allumuhu mempelajarinya. Jadi satu kitab ini wajib dipelajari. Berarti kalau nggak dipelajari hukumnya apa? Ini kan wajib dipelajari. Hukumnya dapat apa? Wajib dipelajari berarti mendapatkan pahala. Tidak mempelajari dapat dosa. Di awal kitab beliau mengatakan seperti itu. Mempelajari saja wajib. Wa ta'limuhu dan mengajarkannya. Saya punya keluarga, anak-anak, istri, saudara, sudah tahu ilmunya, nggak mengajarkan, dosa. Ini bukan kitabnya, tapi konten yang ada dalam kitab ini. Bukan kitab Sulamut Taufik, tapi kontennya, apa yang akan kita pelajari nanti, itu semuanya wajib. Jadi kita nggak belajar tentang mustahabbat atau mubahat atau masnunat, enggak. Kita belajar tentang yang wajib, fundamental, dasar, paling dasar, fondasi. Wal amalu bihi, wajib juga mengamalkannya. Untuk siapa Ustaz? Atau apakah untuk orang-orang yang alim saja? Enggak. Lil khassi wal 'am. Untuk orang-orang khusus yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang setiap hari bergelut dengan kitab, ataupun orang-orang yang membuka kitab itu sebulan sekali atau bahkan seumur hidupnya nggak pernah yang demek itu nggak tahu, demek itu nggak pernah yang namanya kitab. Itu namanya 'am. Tapi wajib mempelajari, mengajarkan dan juga mengamalkan. Maka setelah itu beliau mengatakan wal wajib. Apa itu wajib? Dalam istilah usul fiqh, ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawab, yang Allah janjikan kepada yang mengerjakannya ganjaran, pahala. Wa tawa'ada tarikahu bil 'iqab, dan memberikan janji kepada orang yang meninggalkannya hukuman. Jadi nggak mempelajari ini dapat hukuman. Maka nanti kita lihat kontennya, lalu kita tadabbur di kehidupan kita sehari-hari. Wasammaituhu, dan aku menamai juz'un latif ini, kitab yang kecil ini, Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Sulam niku tangga, taufik niku terjemahannya bisa pertolongan atau khalqu qudratit ta'ah 'alal 'abdi. Jadi Allah menciptakan kemampuan untuk berbuat ketaatan pada diri seorang hamba. Itu namanya taufik. Semoga Allah memberikanmu taufik. Itu artinya apa? Semoga Allah menolongmu, memudahkanmu untuk berbuat ketaatan. Taufik itu namanya itu. Sulamut taufik, tangga pertolongan Allah ini tadi, sulamut taufik, agar apa? Ila mahabbatillah,
Seperti dalam hadis arba'in, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bil fara'id hatta uhibbah, bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba takorub kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan juga yang sunnah-sunnah sehingga uhibbah, Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi sami' wa basarahu alladhi yabsuru biha wa rijlahu allati yamshu biha. Min tamami ma'nahu. Sulamut taufik ila mahabbatillah, tangga untuk mendapatkan pertolongan Allah agar tujuannya dicintai Allah. Alat tahqiq. Tahqiq itu mesti dicintai Allah. Cara untuk dicintai Allah. Kitab ini Sulamut Taufiq. As'alullahal karima ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Ini uslub bagus. As'alullahal karima ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Kenapa mu'alif mengarang kitab ini? Jawabannya minhu, karena Allah. Walahu, dipersembahkan kepada Allah. Sekarang kita seakan-akan kan menjadi muridnya beliau, membaca karangan beliau. Harusnya kan muamalahnya, interaksinya antara murid dengan guru, guru dengan murid. Tapi enggak, zahirnya memang seperti itu. Tetapi beliau tidak menjadikan apa yang zahir itu sebagai niat. Contoh, jenengan sekarang kalau ngajar ngaji di sini, interaksinya saya dengan panjenengan sedaya. Jenengan di sini datang untuk silaturahim dan juga thalabul ilmi. Secara zahir interaksinya ke siapa? Ke gurunya. Ya kan, secara zahir. Apakah niat seperti itu baik? Benar? Belum pasti. Yang tampak tidak berarti wajib diniatkan. Bahkan kalau kita meniatkan dengan sesuatu yang tampak, bisa jadi niatnya fasidah. Kenapa saya ngajar? Apa motivasi saya mengajar? Karena disuruh Ustaz Burhan. Karena nggak enak sama ayahnya teman saya, adik kelas saya di Sudan dulu. I'm sorry. Yang zahir seperti itu. Tapi dikatakan tadi apa? Minhu. Harus minallah. Saya menyiapkan ngajar ini untuk siapa? Zahirnya untuk yang saya ajari. Tapi beliau ngajari apa? Beliau mengarang kitab ini lahu, untuk Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan pengorbanan beliau, apa yang beliau kerjakan lahu lillah. Jadi jangan tertipu dengan yang tampak.
minhu walahu wa ilaihi afan wa fihi wa fihi itu maksudnya raghiba fihi, mengharap pahala. Dengan belajar ke sini, kenapa? Karena Allah menyuruh saya untuk thalabul ilm, fardu. Saya belajar ini untuk siapa? Oh, biar nanti saya bisa update status di WhatsApp sama Facebook. Status anyar, ilmu anyar. Enggak, persembahkan lahu. Mengharap apa? Oh, biar nanti orang-orang kalau tanya apa-apa sama saya. Enggak. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namanya fihi. Minhu wa lahu wa fihi. Yang terakhir ilaihi. Ilaihi itu kan ke. Kalau kita mengirimkan sesuatu kan sampainya ke seseorang, ke. Berharap agar ditompo sama Allah Subhanahu wa taala. Dasar pengerjaannya karena Allah, kepada Allah persembahannya, mengharap ganjaran dari Allah dan mengharap agar ditampi sama Allah Subhanahu wa taala. Minhu walahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi waz-zulfa, sehingga akan mendapatkan kedekatan. Ladaihi, ini doanya untuk beliau sendiri. Wa mujiban lil qurbi waz-zulfa ladaihi, akan menjadi orang yang dekat di sisi Allah. Qurbun dan zulfa itu sama. Kalau ada orang namanya zulfa, itu berarti dekat. Doa akan dekat dengan Tuhannya Allah. Wa ayyuwaffiqa man waqafa 'alaihi lil 'amali bi muqtada. Mendoakan kita, beliau sekarang. Semoga orang-orang yang mempelajari ilmu ini dan ingin mengamalkan poin-poin dalam kitab ini diberikan taufik ayyuwaffiqa man waqafa 'alaihi 'ala hadzal kitab lil amal, dan juga untuk mengamalkannya pasti bimuqtada thumma taraqi bit tawaddud bin nawafil. Ya, setelah selesai dengan hal-hal yang wajib, baru sedikit-sedikit nambah yang sunnah. Ampun kuali sunai diakehi, sing wajib diremehkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena ketidaktahuan. Hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas malah menjadi sesuatu yang sifatnya sekunder. Tsumma taraqi bi tawaddudi bin nawafili liyahuza hubbahu wa wilahu, agar mendapatkan cinta dan juga wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali, Pak. Saged apa mboten saged? Jadi wali. Kula kalian jenengan saged. Kuncinya apa? Mengamalkan isi kitab ini. Setelah itu nambah dengan hal-hal yang sunnah. Istiqomah. Iku wali. Wali niku mboten sing saged mabur. Laku ning dhuwur banyu, tidak genira apa-apa. Untuk melihat siapa wali, itu harus dilihat dia mengamalkan sulama taufik apa enggak. Sulama taufik kira dikerjake salatnya bolong-bolong. Kata Imam Ghazali, kalau pengen melihat walinya Allah itu jangan lihat siapa yang bisa terbang atau siapa yang bisa berjalan di atas
air tanpa tenggelam, tapi lihat bagaimana interaksi dia terhadap syariatnya Allah. Kalau syariatnya nggak benar, berarti wali setan. Gak apa-apa disebut wali, ya wali. Tapi waline setan. Yang bisa menyebut ini wali apa bukan, yang sederajat dengan beliau. Oh ini wali apa bukan? Ini wali. Kamu belum belajar Sulamut Taufik, raiso menilai seseorang ini wali apa itu raiso. Sinau sik Sulamut Taufik baru bisa menilai orang. Faslun, nah, ini masuk. Jadi kan kita mengatakan bahwasanya yang akan kita pelajari di dalam kitab ini adalah inti dari hadis Jibril. Hadis Jibril yang bagaimana bunyinya? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis sya'ri Sadidu bayadis thiyabi sadidu sawadis sa'ri la yura alaihi safarun wa la ya'rifu min ahadun. Terus bertanya, mal Islam, mal iman, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Di dalam kitab ini mempelajari itu. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Bukan amal bil jawarih saja, tetapi amalun bil qalbi. Bahkan amalun bil fikrati, amalan hati, amalan tubuh, dan juga amalan pikiran, ideologi. Jadi kalau belajar ideologi, salah satunya kita ini ideologi yang wajib dipegang oleh semua muslim itu apa? Yajibu ala kafatil mukallafin, wajib bagi semua orang yang mukallaf. Diingat-ingat ya, wajib. Dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Kepada seluruh mukallaf. Siapa itu mukallaf? Al-baligh al-aqil. Mukallaf. Enggak harus muslim, Ustaz, enggak. Mukallaf itu adalah al-baligh al-aqil. Wis balik dan berakal. Untuk membedakan berakal apa tidak, kira-kira semuanya dari kita mun saged nggih? Mun saged. Sekarang balik. Minimal, standar minimal balik itu gimana? Ini ada keterkaitannya dengan parenting. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan apa yang harus kita persiapkan ketika anak-anak kita mencapai usia balik. Sebelumnya itu apa yang harus kita siapkan? Kalau ujung-ujung wajib, ternyata kita tidak ada persiapan, ya keteteran. Balik 15 tahun, entah sudah haid atau belum, entah sudah keluar mani atau belum. 15 tahun dengan hitungan tahun Hijriah. Ustaz, kalau sebelumnya sudah haid atau sudah keluar air mani bagaimana? Minimal 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun, 9 tahun dia haid, dia keluar mani, maka orang tersebut, anak tersebut sudah balik. Kalau 8 tahun haid bagaimana, Ustaz? Belum balik. Berarti belum mukallaf. Itu namanya balik. Al-balik al-aqil. Yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam. Kurang medeni apa coba? Di negara Indonesia kita mengatakan wajib kepada seluruh yang mukallaf
nggak lihat agamanya, ad-dukhul. Dukhul ini apa? Masuk agama Islam, wajib. Tadi di awal kitab kita harus apa? Ta'allumuhu, mempelajari, dan juga ta'limuhu, mengajarkannya. Sedangkan konten pertamanya apa? Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul. Wajib bagi seluruh orang yang mukallaf, balik dan akil, masuk ke agama Islam. Wa thubutu fihi, dan istiqrar, thubut itu tetap di dalamnya, nggak boleh masuk terus keluar lagi. Ala dawam, selama-lamanya. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan harus konsekuen dengan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Waltizamu ma lazima alaihi, apa yang wajib baginya minal ahkam, dari hukum-hukum syariat. Poin pertama. Yang kedua, famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, maka yang harus wajib diilmui, wa i'tiqaduhu, dan diyakini secara mutlak tanpa pengecualian, wa nutqu bihi, dan harus diucapkan, diiklankan, fil hali, saat itu juga, kalau dia kafir. Wa illa fa fis shalah, kalau dia muslim ya wajibnya ketika sholat saja asy-syahadatani, dua kalimat syahadat wajib. Tadi wajib apa? Ilmuhu, i'tiqaduhu, wan nutqu bihi. Ketika mukallaf wajib. Kalau muslim gimana Ustaz? Kalau sudah muslim ya enggak wajib. Enggak wajib fil hal, enggak wajib sekarang. Sekarang enggak wajib. Wajibnya kapan kalau kita ini? Kapan kita ini sebagai muslim wajib mengucapkan syahadatani? Ketika sholat. Nek sholat mboten mengucapkan syahadat ketika tasyahud awal dan ketika tasyahud akhir pripun hukumnya sholatnya? Batal. Karena syahadat itu termasuk rukun sholat. Seperti masjid ini tanpa tembok, pripun? Ambrol. Itu masjid jenenge. Sholat tanpa rukun, salah satu rukunnya saja, tidak dinamakan sholat. Penting nanti belajar rukun sholat. Wahuma, apa itu syahadatan? Seperti yang sudah kita sebut tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, apa makna dari asyhadu an la ilaha illallah? Maknanya adalah anta'lam, kamu mengetahui ilmu. Anta'lam itu apa? Mengilmui. Mengilmui itu nek ditakoi bisa jawab sesuai dengan realita yang sebenarnya. Asal bunyi asbun. Contoh saya nggak bisa tentang perbengkelan gitu. Ketika ada sepeda motor yang rusak atau mobil yang rusak, oh ini sing rusak anu kuwi ring sekere contoh. Padahal saya bukan ahli dalam bidang, tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan mesin. Ketika dilihat sama orang ahli bengkel, ahli mesin, apa yang akan dikatakan kepada saya? Ngawur.
sok tahu, asbun, bodoh pakaian cangkem, menang wae nek ora ngerti. Jadi asal bunyi bukan berarti dia mengetahui harus sesuai fakta. Ditanya bisa memberikan argumentasi alasannya apa kok kamu memiliki diagnosa seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah, kesaksiannya tentang apa? Bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Kok iso ora ana Tuhan selain Gusti Allah? Apa buktine? Nah kok nek jebulane par kowe mati sing bener Tuhan kae piye? Bisa jawab apa enggak? Nah, kalau kita mati ternyata yang benar Tuhan Y contoh, Tuhan B contoh, Tuhan W contoh. Kira-kira pemuda-pemuda zaman sekarang ketika diberikan pertanyaan seperti ini bisa jawab apa mboten? Cah SMP SMA lah. Sakit napa mboten? Kinten-kinten. Ngarang. Lah niku berarti tahu atau asbun sebenarnya syahadatnya. Asal ngomong apa didasari pengetahuan. Itu yang harus kita tadaburi sama-sama. Tugas kita sama-sama. Dengan keadaan kita di zaman sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah an ta'lam wa ta'taqid. Kalau dah i'tiqad itu biduni syak, tanpa ragu. Seperti siji tambah siji sama dengan rasa mikir loro. Kok iso? Ya iso. Siji tambah siji piro hitungan? Siji loro. Sampai pada derajat seperti itu kita mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bisa diilmui mboten? Bisa. Wa tu'min wa tusaddiq, beriman, wa tusaddiq membenarkan alla ma'buda bihaq, tidak ada yang boleh disembah fil wujudi, terhadap sesuatu yang ada di alam semesta ini illallah, kecuali Allah. Ini pertanyaan fundamental, filosofis, mendasar, ideologis yang semua muslim wajib tahu. Paling dasar. Saat aku masih tahu bahasa Arab, tes dulu. Buat apa belajar bahasa Arab? Biar bisa belajar Quran. Anak-anak kami di pondok itu saya katakan seperti itu. Kalau ngajar akidah, ini belajarnya usul salasah. Ya, padahal usul salasah nggak ada membahas tentang seperti ini yang filosofis. Tapi saya kaitkan pasti. Illallahul wahidul ahadul awal. Al-wahid yang satu, al-ahad yang tidak tersusun, al-awal yang tidak memiliki permulaan, al-qadim yang tidak tercipta dari sesuatu, al-qadim yang dari dulu ada, tidak diadakan, itu namanya al-qadim. Al-hayy yang maha hidup dan selalu hidup. Al-qayyum alladzi la yahtaju ila syai', yang tidak butuh terhadap apapun, semuanya butuh terhadap beliau. Al-qayyum. Al-baqi yang tidak memiliki akhir. Ad-daim yang tidak
merasakan atau menerima perubahan. Tidak seperti kita dulu dari tiada, dalam kandungan, bayi, remaja, dewasa, berubah-ubah. Kalau Allah ad-Dani, Al-Khaliq, yang menciptakan dari ketiadaan, Ar-Razik, yang memberikan rezeki. Ini semuanya nanti harus kita ilmui. Apa buktinya Allah yang memberikan rezeki? Apa buktinya Allah tidak berubah? Apa buktinya? Bagaimana sesuatu itu bisa logis kalau sesuatu itu tidak memiliki permulaan? Bagaimana sesuatu itu bisa logis, masuk akal? Ada sesuatu yang tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Bisa nggak dijawab itu secara rasional? Bisa. Pembahasan seperti ini tuh yang harus diperbanyak, apalagi di zaman sekarang. Kita melihat banyak sekali tasykik, meragukan dengan narasi-narasi receh, tapi dilihat sama orang-orang yang kurang baca, kurang aduh, sinaune, tapi ini pemikirannya itu. Seakan-akan Islam itu salah. Banyak sekali narasi-narasi yang beredar sekarang, yang dikonsumsi oleh remaja-remaja kita. Nasallallahu alaihi. Ar-Razik al-Alim, yang mengetahui segala sesuatu, zahiran wa batinan, di atas bumi, di bawah bumi, dalam hati kita, semuanya di alam semesta ini. Al-Qadir, yang mampu untuk melakukan Al-Fa'alu lima yurid, segala apa yang beliau inginkan pasti akan terlaksana. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa-apa yang tidak beliau kehendaki tidak akan terjadi juga. Ada pertanyaan nyeleneh, pertanyaan filosofi yang ya logis itu pertanyaannya, kayaknya logis itu. Bisakah Allah menciptakan batu yang lebih besar daripada dirinya sampai Allah tidak bisa mengangkatnya? Pernah dengar pertanyaan seperti itu? Nate, Pak? Dereng nate? Pripun ngoten niku nek? Iki kula jak mikir niki, saestu. Kelemahan kita ini kurang mikir. Mikire hal duit gitu. Bocah anaknya nakal. Atau istri atau suami gitu. Bojoku piye, suamiku piye, habis kita seperti itu. Padahal remaja-remaja kita itu luar biasa yang menyerang mereka. Murtad itu bukan ganti KTP dari agama Islam menjadi agama yang lain. Sekedar pemikiran saja orang bisa murtad, walaupun KTP-nya masih Islam. Walaupun orang-orang mengiranya dia masih Muslim. Wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Mausufun bikulli kamal. Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersifati dengan seluruh sifat yang sempurna.
Nggak boleh kita sebagai seorang muslim memiliki i'tiqad bahwasanya Allah seperti ini, seperti itu. Bahkan kita membayangkan Allah saja itu termasuk menyandarkan sifat ketidaksempurnaan terhadap beliau. Maka kaidahnya Imam Syatibi, fakullu ma khatara bi balika fa huwa bi khilafihi. Contoh Allah Maha Kuat. Terus satu membayangkan, kita membayangkan, oh kuatnya itu seperti ini, bisa ngangkat ini. Nah, itu sudah menisbatkan ketidaksempurnaan terhadap Allah. Apa-apa, kaidahnya tadi. Fakullu ma khatara bi balika. Apa-apa yang tersirat di dalam otakmu, dalam pikiranmu, fahuwa, maka Allah bi khilafihi. Bi khilafihi itu apa artinya? Kontradiksinya lah, pasti beda dengan hal yang kita bayangkan, tidak bisa terbayangkan. Munazzah an kulli naqsin, suci dari segala bentuk aib. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang setara sama dengan beliau, wa huwas sami'ul basir. Fahuwal qadim, Allah lah yang qadim, tidak berawal, tidak diciptakan dari sesuatu. Wa ma siwahu hadits, segala sesuatu selain Allah hadits, baru. Hadits itu ada dari ketiadaan. Tapi kalau Allah ada tanpa didahului ketiadaan. Kok iso, itu kan kadang-kadang seperti itu. Gitu apa betul? Nanti belajarnya di akidah. Tapi hal-hal seperti itu tidak semuanya wajib gitu. Yang wajib yang di sini saja nanti. Maka nggak usah dulu. Nah, untuk derajat martabat kita itu mempelajari yang wajib-wajib saja. Hal-hal seperti itu biar diurusi para ulama kita. Maka apa-apa nanti kita kembali ke para ulama. Wa wal khaliq wa ma siwahu makhluk, dan beliaulah yang menciptakan dan selain beliau adalah yang diciptakan. Wa kalamuhu qadim kasairi sifatihi. Kalam Allah qadim, Allah mempunyai sifat kalam. Tidak hadis. Ini pembahasan usuli, pembahasan ilmu akidah yang jelimet, tidak usah dibahas di sini. Berkaitan dengan Al-Quran, kalamullah. Li'annahu subhanahu mubayinun li jami'il makhluqat. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Fidzat, dalam zatnya, wal af'al, kelakuannya, fi'al-fi'alnya, was sifat, sifat-sifatnya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Allah suci dan maha tinggi dari apa yang terkadang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yang mensifati, mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala dengan seenaknya sendiri, tidak sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah sendiri dalam kitabnya atau dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Untuk mengatai Allah harus marja'nya, sumbernya dari Al-Quran dan kalam Rasul alaihi salatu wassalam. Ini menyinggung para ahlul kalam, orang-orang filosof, failasuf. Itu makna asyhadu alla ilaha illallah, poin pertama. Poin kedua, wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lam
ilmu lagi. Ta'taqid, i'tiqad, tusaddiq, membenarkan, tu'min, beriman, anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Rasuluh. Buktikan juga ila jami'il khalqi, kepada seluruh ciptaan Allah, bukan cuma manusia saja tetapi juga kepada jin, bukan cuma orang Arab saja tetapi juga kepada orang seluruh alam semesta ini. Tidak seperti agama-agama samawi sebelumnya, yang agama-agama samawi sebelumnya itu teritorial saja. Nasrani itu agamanya siapa, Pak? Bani Israel. Jadi yang boleh beragama dengan agama Nasrani itu siapa? Bani Israel saja. Orang Jawa seperti kita boleh sebenarnya? Boten, Pak. Enggak sah. Itu makanya kaum musyrikin Quraisy itu agamanya apa? Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Isa. Kaum musyrikin Quraisy agamanya apa? Kalau seandainya mengikuti agama itu sesuai urutan Nabi, harusnya kaum musyrikin Quraisy agamanya Nasrani. Gini mboten? Gini mboten? Nggih. Tapi agamanya Nasrani bukan kaum musyrikin Quraisy. Mengakui Isa itu Nabiullah apa bukan? Enggak. Agamanya apa? Orang Arab musyrikin Quraisy ini mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Padahal setelah Nabi Ibrahim ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya agama selain Islam itu teritorial saja, khusus, nggak bisa dijadikan universal. Cuma Islam yang menjadi agama yang universal. Yahudi itu nggak boleh, orang Jawa Yahudi, nggak ada urusannya. Bani Israel. Wulida di Makkah, dilahirkan di Mekah, wajib diketahui karena termasuk disebutkan di buku ini. Anak-anak kita, wa bu'itsa biha, diutus di sana, wa hajara ilal Madinah, hijrah ke Madinah, wa dufina fiha, wafat di sana, dikuburkan di sana. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam as-sadiqun fi jami'i ma akhbara bih. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang dikabarkan oleh beliau semuanya benar. Ini perlu detail lagi ya. Famin dzalika, apa saja yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad? Adzabul qabri. Bagaimana kita mengatakan adzabul qabri itu benar? Sampai derajat yakin. Wa na'imuhu, na'imatul kubur ada, wa su'alul malakaini munkar wa nakir. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Gimana caranya? Ilmui. Wal ba'ts wal hasyr, kebangkitan, al hasyr, pengumpulan di padang mahsyar harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Bagaimana caranya? Belajar, ngaji. Wal qiyamah, hari kiamat itu yakin, seyakin-yakinnya. Apa buktinya? Bagaimana kita meyakininya? Belajar. Wal hisab, dihisab, dihitung semuanya, amal zahir dan amal batin. Ideologi kita dan juga perbuatan tangan, kaki, mata, mulut, lisan, semuanya. Sampai apa yang tersirat di dalam otak kita. Kalau nggak seperti itu, orang munafik bakal selamat.
Maka jangan dikatakan orang munafik saja, kita sendiri apa pemikiran-pemikiran saya yang tidak sesuai dengan syariat. Harus kita introspeksi diri sendiri juga. Jangan-jangan pemikiran saya ini yang menjadikan saya nanti berat ketika hisab. Wat thawab, pahala itu ada, wal adzab, adzab itu ada, yakin, wal mizan, timbangan yang luasnya, besarnya seluruh langit dan bumi. Timbangan sebesar itu dikasih biji dzarrah bisa ketahuan. Timbangannya mil'us samawat wal ard, sebesar langit dan bumi. Ketambahan satu biji dzarrah, konangan mana yang lebih berat? Sedetail itu, sebesar itu tapi sedetail itu. Wan naru was-sirat, neraka dan juga jembatan al-haud, telaganya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wasyafa'ah, syafaatnya Nabi, syafaat uzma. Wal jannah wal khulud, keabadian. War ru'yah lillah,